Bagaimana kabar Anda? Semoga saat ini sehat dan bahagia. Jumpa lagi bersama saya Laura dalam L-Talk Empower Life Through Communication. Kita akan membahas tentang tantangan naik kelas, tapi bukan naik kelas ujian sekolah ya. Ini adalah tentang tantangan dalam kehidupan. Dan tentunya saat ini saya tidak sendiri, sudah ditemani lagi dengan Bapak Roni Francis selaku Business Maximizer dan juga Bapak Doni De Kaiser selaku Speakerpreneur. Selamat datang Pak. Selamat datang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kan tugas saya memang menemani. Oh iya, terima kasih sudah menemani Pak. Oke baik, jadi dalam naik kelas ini ya kita harus menghadapi ujian ya Pak ya untuk mengetes atau menguji kelayakan atau kemampuan kita. Namun dalam naik kelas dalam kehidupan nih Pak, apa sih kira-kira kendala seseorang untuk dapat naik kelas? Nah, kalau misalnya menurut saya nih ya, kan kalau misalnya menurut Bro Doni pasti panjang. Saya kasih yang pendeknya dulu. Belum gua jawab udah bilang panjang. Kan saya bridging. Oh iya. Jangan diprotes dong. Nah, itu merupakan tantangan juga untuk naik kelas. Iya. Nah, jadi ketika misalkan orang bilang apa sih yang menjadi kendala, yang pertama ada tadi udah disebutkan sama Bro Doni berkali-kali sih. Jadi yang pertama adalah mindsetnya dulu. Ya, jadi kalau misalnya namanya orang, kita sebagai manusia apa lebihnya kita dibandingkan dari binatang? Kita mempunyai namanya akal budi, berarti kita mempunyai pola pikir, ya kan? Jadi kalau misalnya yang pertama, Anda tidak mempunyai pola pikir yang benar nih sahabat Eljon ya. Kalau misalnya Anda berpikir misalnya, saya kayaknya nggak punya mindset ya. Mindset saya ikut-ikutan sama orang. Nah, ini yang bakal bermasalah karena orang itu harus punya mindsetnya sendiri. Betul. Ya kan, walaupun dia boleh nggak mencontoh mindset orang lain, boleh. Pertanyaannya, tapi apakah itu yang dia anut sehingga bisa dia terapkan untuk diri dia? Kita nggak bisa. Semua orang misalnya mindset dari Laura saya copy paste dalam kehidupan saya belum tentu akan cocok 100%, betul nggak? Karena setiap orang mempunyai kehidupannya sendiri, mempunyai kesempatannya sendiri, mempunyai tantangannya sendiri. Nah makanya itu ketika kita mempunyai mindset, maka apa yang baik yang bisa kita terapkan, jadikanlah itu mindset dalam pribadi. Itu yang pertama ya. Jadi yang bisa menghambat pertama dari namanya mindset. Yang kedua, nah ini juga salah satu yang berkoneksi dengan namanya mindset adalah yang kedua adalah rasa kedisiplinan. Ya, kalau misalnya yang kedua ini disiplin, kenapa? Banyak orang yang ketika mempunyai namanya mindset, ya dia bilang, wah saya harus berubah. Dia mencoba untuk melakukan action. Tetapi ketika dia melakukan action, sampai di tengah jalan, kayaknya capek ya, belum ada perubahan ya. Mulai malas, betul nggak? Yang namanya disiplin, lakukan terus-menerus walaupun belum ada kelihatan hasilnya, betul nggak? Ya jadi walaupun belum kelihatan hasilnya, jalani terus karena suatu saat pasti akan ada hasilnya kalau memang sesuai dengan misalkan kalkulasinya. Jadi jangan sampai kita mengambil satu langkah juga yang membabi buta. Lagi-lagi babi selalu kena masalah. Buta. Babi buta padahal kuda juga bisa buta ya. Nah, sama intermezzo karena kita tidak membahas babi di sini. Tapi kenapa dibilang babi buta? Oh, nggak tahu tuh. Nah, babi itu kalau jualan itu kan juruk-juruk. Oh gitu. Kayak orang buta, ya kan? Jadi nyeruduk. Kok Anda paham perbabian ya? Iya, saya mempelajari ilmu perbabian. Ilmu babi. Iya. Jadi lanjut ya. Tadi kalau pertama, yang kedua adalah dari kedisiplinan. Yang ketiga adalah bagaimana Anda mempunyai, nah ini yang paling penting banget kalau menurut saya ya. Selain dari namanya kedisiplinan adalah kesabaran ya. Karena dengan adanya kesabaran maka kita akan terus bisa menjalankan namanya kedisiplinan. Kalau misalnya orang tidak sabar, dia ngeliat hasil, wah udah nggak ada nih, belum ada hasilnya, pasti udah dia tinggalin. Kalau namanya dia udah tinggalin, pasti nggak akan ada hasil. Jadi balik lagi, pas waktu di pertama dia bilang, wah saya pasti akan orang yang bisa berhasil. Tetapi dia bilang lagi, ya kalau 1 tahun nggak berhasil, ya udahlah gue tinggalin. Nah pasti dia nggak akan bisa nyelesain sampai 2 tahun, 3 tahun. Padahal yang namanya bisnis, yang namanya usaha, itu belum tentu 1 tahun langsung kelihatan hasilnya. Nah contoh yang paling gampang, saya sendiri aja lah, saya nggak usah bilang dari sahabat Eljon atau Bro Doni atau apa. 1 tahun saya pikir ya, dengan kemampuan saya ya, saya sudah ikut namanya kuliah sampai S berapa lah misalnya kayak gitu kan ya. Sudah dapat posisi tertentu, saya bisa ngelola dari perusahaan minus sampai dengan positif. Saya pikir saya bisa ngelola perusahaan saya sendiri. Wah ternyata 1 tahun luar biasa. Saya mesti tepuk tangan, anjlok. Beneran, ya kan? Dan luar biasa, lo rugi. Ya kan? Saya bingung gitu. Apa salah saya? Apa dosa saya? Dulu pas waktu lagi pertama, saya memulai itu sebagai sales loh. Bukan artinya saya nggak bisa jualan. Jadi ada sesuatu saat Anda mungkin ada pemikiran yang keliru, ada mungkin kalkulasi yang keliru, yang mungkin kita tidak sadari adalah mengalahkan egonya kita sendiri. Gitu. Butuh tisu, pas sapu tangan? Nggak usah, dari karpet juga bisa. Karena memang kita dihadapkan pada pilihan apa ya, kalau tidak sukses, kalau belum sukses itu belajar.
Ya, dan keringat, air mata itu hal yang biasa. Kayak lagu ya. Sampai kita menertawakan diri sendiri, ya kan? Sampai sudah tidak bisa menangis lagi karena sudah habis stok air mata. Buta dong. Tapi kita harus jalani itu. Artinya begini, saya tinggal menambahkan karena diborong sama dia semua, gitu kan? Satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah keberanian untuk menerima tantangan. Karena kalau sudah dalam posisi nyaman, saya sendiri merasakan itu. Saya sendiri merasakan jebakan kenyamanan profesi saya. Lama sekali saya bekerja di sebuah bidang yang saya sukai. Kasih inisial dong. Iya, nggak usah lah disebutkan kalau saya dulu di industri media gitu kan. Iya. Nah, karena nyaman sekali, itu passion saya. Dan saya percaya pada sebuah idealisme. Tapi kan dengan bertambahnya umur, bertambahnya pengalaman, bertambah bijaksananya orang, yang namanya idealisme itu kan tidak melulu harus kita perjuangkan secara membabi buta tadi. Lagi-lagi babi yang kita bahas ya. Jadi bukan saya menanggalkan idealisme saya. Saya menempatkan idealisme saya sesuai dengan tempat dan porsinya. Nah, ketika misalnya waktu masih seusia Laura, ya kan? Kan kayak kita kan nggak jauh beda lah ya, cuma beda 1-2 tahun kan? Iya. Tadi dia udah bilang 17 loh. Berarti Pak Doni 15 atau 19? Ya, saya 16,5 lah ya. Siap. Nah, waktu usia-usia segitu kan artinya tidak terlalu banyak pertimbangan untuk melakukan sesuatu. Kenapa? Karena ya saya cuma mikirin diri saya sendiri. Ya kalau saya gagal ya saya mulai lagi. Saya belum berhasil, saya ulang lagi. Tapi dengan bertambahnya usia, sudah punya tanggung jawab, istri, anak dan sebagainya, tentu mikirnya udah berkali-kali. Oh, jadi sudah punya istri ya? Kelihatannya masih nggak kan, mana tahu Laura masih berpikir gitu. Anak saya gitu. Oh, iya. Nah, artinya ketika kita terjebak dalam zona nyaman tadi, kita tidak mau terima tantangan. Kenapa? Kayak begini aja udah enak. Iya benar. Ya kan? Dan jangan pernah takut akan sesuatu yang belum tentu terjadi. Karena menurut saya nih, sahabat Eljon, kita lebih banyak dihantui oleh ketakutan yang kita ciptakan sendiri. Betul. Ntar kalau gua buka usaha, kalau nggak ada yang beli, tokonya sepi, gimana? Lah belum kejadian. Iya. Iya kan? Buka aja belum, barangnya belum ada udah takut. Nanti kalau nggak laku gimana? Ya gitu aja terus sampai kuda terbang. Ya nggak bakalan buka toko. Tapi ketika kita beranikan diri buka toko, apakah akan langsung mulus? Nggak juga. Bisa nggak kejadian yang kita takutkan itu terjadi? Bisa kan? Bisa. Nah, kuncinya apa? Ya hadapi. Dengan senyuman. Ya, walaupun itu kecut, tapi kalau kita hadapi customer ya jangan kita lampiaskan amarah kita ke customer kan. Ya tetap kita jalani gitu. Dari situ akan terbuka peluang. Kenapa? Ketika ada krisis, kita dalam tanda petik dipaksa mencari cara dan jalan. Gimana caranya biar produk kita laku, ya kan? Saya pertama kali jualan itu sama istri saya, tahu nggak? Itu ada 2 produk. Yang pertama risol. Ya, risol itu bikinnya harus sabar loh Laura. Karena bikin kulitnya itu nggak boleh terlalu tebal, nggak boleh ketipisan. Kalau salah ya memanggangnya itu, risolnya kulitnya itu sobek dia. Ketebalan nggak akan enak, nggak akan laku. Dan itu saya lakukan sama istri berdua. Jadi sebelum berangkat kerja ya kan kami bikin risol, saya turun, saya mampir ke toko, saya titip risolnya. Ya kan, kemudian berangkat kerja, itu usaha pertama. Selesai keluar dari pekerjaan saya, itu masih jalan, buka warung makan. Ya kan, dan artinya apa? Kita harus menguasai itu. Kita harus tahu cara bikinnya, kemudian prosesnya seperti apa. Jadi kalau kita tidak mampu mengubah mindset kita tadi, kita tidak berani mencoba, kita tidak tahu, ya. Kalau kita nggak coba, kita nggak akan pernah tahu. Ya, saya kalau nggak belajar, ya. Kalau mau jujur ya, ada ratusan kali kulit risol yang gagal saya bikin. Benar, sampai akhirnya menemukan cara risol yang sempurna. Makanya saya menghargai sekali kalau makan risol. Iya. Karena udah tahu cara buatnya. Sama yang kedua, lapis legit. Itu bikinnya sabar. Mesti satu lapis api kecil, ovennya dikeluarin, lapis lagi. Nah, jadi saya sangat menghargai ketika disuguhkan kue lapis legit ya kan, makannya menikmati sambil membayangkan prosesnya. Nah, itulah harga yang harus kita bayar dalam sebuah investasi mental mindset tadi.
Nah, Luar saya juga biasa. menikmati sih ketika disuguhkan lapis legis Saya ya. juga sih. Karena apalagi itu mendapatkan gratis. Ya, saya menikmati setiap gigitannya itu saya nikmati. Luar biasa. Luar Ini saya nggak biasa, ya. buat, nggak beli, tapi saya dikasih makan kan. Setelah ini kita makan berarti Mas. Nah, cuma ada satu yang saya pengen nanya di sini nih ya. Mungkin ini pertanyaan dalam bahasa Inggris ya. Oke. Bahasa Inggris. Kalau misalnya sabar, bahasa Inggrisnya tulisannya gimana? Sabar, Iya, sabar. be patient. Be patient. Iya, patient. Patientnya kayak gimana tulisannya patient? Patient. Patient. Patient, ya. Nah, apalagi kata-kata yang sama dengan arti kata-kata patient itu? Pasien. Pasien. Nah, jadi kenapa orang sabar itu sama dengan pasien? Ya kan? Karena biasanya gini, orang yang berada di dalam misalnya rumah sakit, dia tahu nggak kapan dia pulang? Nggak tahu. Dia nggak akan pernah tahu. Sampai dokternya bilang, kamu boleh pulang. Bayangkan Nah, itu di rumah sakit jiwa. iya, dia aja dia nggak sadar di rumah sakit kan. Bahkan dia merasa dialah dokternya. Dokternya bilang kamu lagi sakit ya. Nah, jadi ketika Anda mau menjadi orang yang sabar ya, jadi Anda tidak pernah tahu kapan Anda sembuh. Yang Anda bisa tahu di situ sama kayak di rumah sakit, yang dilakukan apa? Berharap. Ya, harapan itu yang membuat kita terus berdiri tegar di Iya. tengah Iya. segala. Jangan tantangan. pernah berhenti berharap. Ya, harapan selalu ada. Bahkan kita bisa create our own hope. Ya, kita bisa menciptakan harapan kita sendiri. Dengan apa? Dengan terus bergerak. Seperti naik sepeda, Laura. Naik sepeda itu tidak akan berhasil kalau kita berhenti mengayuh. Benar kan? Betul. Jadi kayak gitu kayu aja terus. Hidup harus terus berjalan. Berjalan. Ya, hari ini gagal, menangis sehari 2 hari nggak apa-apa. Hari ketiga mulai lagi. Ya kan? Jadi artinya ketika kita terjebak dalam zona kenyamanan, kalau kita tidak mau keluar dari situ, jangan berharap kita mendapatkan impian yang kita bayangkan. Betul. Nggak akan pernah. Jadi kita harus kejar itu. Nah, soal risiko ya, kena di usia yang sekarang berbeda dengan 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, Wow. tentu pertimbangannya lebih banyak. Nah, untuk mengambil risiko yang besar, tidak berarti harus takut juga. Banyakin ilmu, banyakin teman. Biar banyak masukan. Ya kan? Tanya si A, si B, si C, gimana. Kan dia juga pasti pengalaman jatuh bangun. Ya kan? Nah, dari pengalaman itu muncullah kebijaksanaan, ya kan? Kemudian kita ramu, kita olah. Nah, baru kita putuskan, kita mau jalani apa enggak. Begitu. Berarti kan memang tentang zona nyaman tadi memang tergantung kitanya ya Pak ya. Apakah kita mau keluar dari zona nyaman ini atau bagaimana. Betul. Tapi kalau ini ada faktor dari eksternal, misalnya lingkungan Pak. Kira-kira yang paling menghalangi seseorang untuk mengambil tantangan ini, Ya. apakah faktor internalnya sendiri atau dari eksternal? Ya, yang paling pasti ya dari internal dulu dong, baru eksternal kan. Karena tidak ada yang bisa memaksa diri kita selain diri kita sendiri Ya, sebenarnya kan. Walaupun orang bilang, enggak Pak, ada Pak, yang maksa saya adalah bos saya. Tapi kalau kamu tidak mengizinkan dia memaksa kamu, kamu juga tidak akan bisa. Gimana caranya? Oh, anak Gen Z itu paling jago banget kalau misalnya kayak gitu kan. Gimana caranya supaya atasan kamu tidak memaksa kamu? Saya keluar. Iya, langsung beres kan, selesai. Gimana supaya kamu tidak ditindas oleh atasan kamu? Saya bikin perusahaan saya sendiri kan. Nah itu, jadi kalau menurut dari saya sih, jadi dari faktor internal itulah yang paling mempengaruhi dibandingkan faktor eksternal. Oke. Iya. Kalau menurut Pak Doni gimana? Setuju. Ya, kalau dalam hal ini kami sepakat, ya kan. Jadi yang namanya faktor internal itu lebih menentukan, termasuk porsi faktor eksternal besar atau kecilnya bisa mempengaruhi dia, itu sebenarnya faktor internal dia. Soal keyakinan dia, belief sistemnya, ya, benteng dia, ya, nilai-nilai yang dia yakini, itu bisa mempengaruhi eksternal itu bisa masuk atau tidak. Kan katanya kan kapal karam itu kan kena air yang di luar masuk kan. Jadi kalau air kapal itu mau di samudera yang luas, tetapi dia tidak ada kebocoran, nggak ada masalah. Ya, jangan bocor tapi bocor halus keliling gitu. Tetap aja tenggelam gitu kan. Iya. Nah, jadi jangan khawatir selama dia punya sistem yang bagus, ya, belief sistemnya, keyakinan, value, ya tidak akan pernah ada masalah. Tapi kalau dia misalnya memang tidak mau berubah, ya dari dia sendiri, mau kita ya motivasi dia, kita yakinkan dia, ayo kamu bisa bikin perusahaan sendiri gitu kan. Dia mungkin hanya termotivasi selama sesi sama kita. Ya, habis itu selesai, dia balik lagi kepada keyakinan yang dia yakini selama ini gitu kan. Ya udah, nggak bisa. Tidak ada yang bisa mengubah seseorang selain dirinya sendiri. Oke, berarti faktor internal lebih kuat tentunya ya. Kemudian apabila ada orang yang mengambil tantangan namun gagal misalnya, apakah semua orang itu mampu untuk mengulang proses dari awal lagi? Apa bagaimana Pak? Kalau saya tidak masalah mengulang proses dari awal, tapi kan tidak harus dari nol. Yap. Ya kan? Maksudnya begini, ketika saya melalui proses dari 0, 1, 2, 3, kemudian saya mengambil tantangan,
saya belum sukses di situ. Ya saya tidak harus dari nol, karena banyak hal yang bisa saya pelajari dari situ. Saya mulainya mungkin dari 2, ya kemudian ketiga dan seterusnya. Ya persoalannya adalah mau apa enggak. Kalau kita mau, kita akan melalui lagi waktu dan prosesnya kan. Menurut saya itu investasi. Ya jangan khawatir. Masalahnya ketika kita mengulang sebuah proses, kita membandingkan diri dengan orang lain yang kadang-kadang itu kan membebani kita. Wah, dia kan junior gue, tapi kok dia income-nya sudah 3 triliun, ya kan? Loh, dia kok sebenarnya kan di bawah aku ratingnya, tapi kok dia sudah punya rumah 30 lantai gitu kan. Nah, itu jangan tersandera oleh hal seperti itu, karena setiap orang punya durasi waktunya masing-masing. Ya, kecepatan berlari atau berjalan kita, saya dengan Laura itu berbeda. Berbeda ya. Ya, bahkan terkadang berjalan adalah lari yang tercepat untuk mencapai tujuan. Jadi nikmati saja prosesnya. Kalau belum sampai ke situ, ya kita berpikir positif. Oh, saya masih diberi panjang umur untuk mencapai tujuan saya. Betul, Masya Allah. Positif sekali ya Pak ya. Super Saya sudah sekali. memikirkan rumah 30 lantai. Ya itu mah kos-kosan kali ya. Apartemen kali ya. Oke, baik, mungkin sampai di sini dulu diskusi kita, luar biasa, sangat menginspirasi. Ini tentunya semoga menginspirasi juga bagi sahabat Eljon yang lagi nonton, agar bagaimana mengambil tantangan itu adalah tergantung diri kita, ya. Mau seperti apapun orang bilang enggak atau iya, semua tergantung dengan diri kita. Terima kasih Pak Roni, Pak Doni, luar biasa. Sahabat Eljon, saksikan terus Eltalk, Empower Life Through Communication, hanya di Eljon TV. Dadah! Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.